Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita sudah mulai masuk pertengahan Ramadan. Kalau teman-teman keluar malam hari, kalau pas lagi taraweh, itu juga kalau masih taraweh, begitu, silahkan dilihat bulannya sudah bulat sempurna. Itu artinya kita sudah mulai memasuki pertengahan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah masih kuatkan kita untuk berpuasa. Tapi kita sekarang mau sharing 3 amalan sederhana yang mungkin menambah banyak pahala selama 15 hari ke depan atau di sisa Ramadan kita yang harus kita manfaatkan dengan sangat-sangat maksimal. Yang pertama adalah menjaga lisan. Guys, Nabi SAW kan bilang kalau wanginya orang yang berpuasa mulutnya itu seperti wangi kasturi ya kalau di surga teh. Itu penyemangat untuk Nabi supaya umatnya itu tidak malu dengan kondisinya. Tapi bukan masalah bau yang mau dibahas sekarang, itu adalah bagaimana kita falyakul khairon aw liyasmut. Dari mulut kita ini yang sedang berpuasa, yang punya aroma khas, sudahlah ada aroma khasnya begitu. Kemudian kita harus menjaga lisan kita agar berkata, bukan berbuat ya, agar berkata yang baik-baik saja. Jangan sampai sudah capek-capek saum, tidak makan, tidak minum, lemas gitu. Tapi aneh, giliran bicara yang buruk, wah semangat, energinya full, gaspol. Maka ini penting buat kita, bagaimana di Ramadan kali ini kita menjaga lisan kita, kita tahan nih hati kita tahan lisan kita ini dari berkata-kata yang buruk. Maka berkatalah yang baik-baik saja. Apa saja di antara perkataan-perkataan yang buruk? Ghibah itu perkataan buruk, membicarakan keburukan orang lain atau mengolok-olok ya. Sebagaimana kita tahu, barangkali orang yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok, kan kayak gitu. Jadi buat apa sebetulnya juga melakukan itu teh, ghibah, mengolok-olok, terus berkata-kata kasar, itu tuh apa manfaatnya? Keren gitu kalau misalkan tiap akhir kalimat titiknya dirubah jadi kata kasar gitu. Kemana? Kasar, kayak gitu. Nggak bagus, Mas. Nggak bagus. Biasanya orang-orang orang-orang kita nih menutup akhir kata atau akhir kalimatnya itu dengan kata kasar. Kemana wae atuh kasar, kayak gitu. Nggak bagus itu, guys. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi jaga yuk, tahan lisan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Siapa tahu setelah Ramadan jadi berkelanjutan baik, maksudnya bukan berkelanjutan lagi yang buruk. Nah, jangan ya. Kemudian yang kedua adalah memaafkan. Teman-teman, kita tahu kalau lagi saum, lagi berpuasa ya, sudahlah lemas gitu. Kalau ada ribut-ribut dikit tuh kayaknya kepancing emosinya itu ya. Cobalah untuk memaafkan orang lain, karena empati kita harus tumbuh ya. Empati kita, simpati kita terhadap orang lain harus semakin besar. Jadi akhirnya kita muncul pemakluman, muncul memahami kondisi orang lain begini. Akhirnya kita lebih besar memaafkan ya. Ada satu kisah, Nabi SAW berkata di Masjid Nabawi, sebentar lagi akan masuk orang yang dijamin masuk surga ke dalam masjid ini. Dilihat ada satu orang masuk gitu ya. Kemudian dia ikut sholat berjamaah. Selesai berjamaah pun dia tidak sholat sunnah, langsung pulang. Kemudian kedua kalinya Nabi berkata seperti itu dan orang yang sama. Ketiga kalinya Nabi berkata seperti itu dan orang yang sama. Sampai ada salah satu sahabat penasaran, kenapa orang ini jamin surga gitu ya, padahal nggak sholat sunnah juga. Akhirnya dia kepo, bertamulah dan mencari tahu amalan tersembunyi apa nih orang ini teh bisa sampai dijamin masuk surga. Dilihat malam harinya nggak bangun sholat malam, dilihat siang harinya nggak berpuasa. Ternyata ada satu amalan yang dia lakukan. Ketika ditanya, kenapa kamu teh sampai dijamin masuk surga? Apa yang kamu lakukan? Sedang ibadah kamu teh biasa aja gitu ya. Akhirnya orang tersebut menjawab, mungkin ini sebabnya karena saya sebelum tidur
akan selalu memaafkan semua kesalahan orang lain terhadap diri saya. Jadi memaafkan itu adalah perkara yang penting. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak istighfar, teman-teman ya. Tadi kalau kita harus ditahan dari perkataan-perkataan buruk lisan kita itu, maka kita harus memperbanyak istighfar, karena istighfar itu khasiatnya luar biasa. Diampuni dosa kita, lebih mudah diijabah doa kita, mendatangkan rizki dan sebagainya dari istighfar. Maka teman-teman, Nabi saja yang dijamin masuk surga. Nabi itu ya seorang nabi dijamin surga, seorang pemimpin kemudian berhasil dalam hidupnya masih sempat beristighfar sehari sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Ya, pemimpin bukan, ahli ekonomi bukan, nabi juga bukan, dijamin surga juga belum tentu, akhirat tuh masih menegangkan hisabnya ya. Tapi nggak pernah istighfar. Kenapa? Jaminan apa? Kalau kita nggak memperbanyak istighfar, kita tuh bisa diampuni. Maka perbanyaklah istighfar, teman-temanku ya. Itulah 3 poin tadi untuk Ramadan kita supaya lebih baik. Hatur nuhun.